Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanessa Riza Nuralita dengan NIM 0506639935. Di sini saya mahasiswa dari Universitas Terbuka Surakarta dengan prodi Perencanaan Wilayah dan Kota akan mempresentasikan tentang presentasi fotografi dalam perencanaan wilayah dan kota. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan lebih dulu apa itu fotografi. Fotografi adalah alat yang digunakan untuk mendokumentasikan, menganalisis, serta mengomunikasikan realitas sosial perencanaan wilayah dan kota. Sehingga dalam kita menerapkan presentasi, kita bisa memberitahukan kepada audiens apa saja yang kita perencanakan dan bagaimana bentuk perencanaan yang kita lakukan dan bagaimana bentuk wilayah yang akan kita rencanakan. Tujuan dari presentasi fotografi ini digunakan untuk menggunakan foto secara strategis dan sistematis untuk mengkomunikasikan data analisis yang digunakan untuk memperkaya pembahasan dan juga keterlibatan audiens terhadap isu spasial yang kita rencanakan. Suatu gambar yang mencerminkan apa yang kita presentasikan itu lebih menarik perhatian audiens, sehingga audiens lebih memilih untuk memperhatikan apa yang kita presentasikan. Menggunakan prinsip dasar relevansi, kualitas video atau kualitas visual, narasi visual, dan konteks. Kualitas visual itu penting sekali untuk kita perhatikan dalam melakukan presentasi fotografi, karena kualitas visual itu menggambarkan bagaimana gambar kita itu dengan jelas, harus jelas, dan kita harus memberitahukan gambar apa sih yang kita perlihatkan dengan memberikan narasi dan juga konteks. Teknik dalam penyusunannya yaitu menggunakan penyusunan narasi visual. Foto-foto harus disusun secara berurutan dengan perencanaan kita. Jadi kita merencanakan itu kan bertahap. Nah, kita menentukan foto yang akan kita tampilkan dalam presentasi itu juga harus bertahap untuk membangun sebuah argumen. Untuk yang kedua, fokus tematik. Setiap bagian presentasi bisa memiliki tema visual tertentu. Yang ketiga, penggunaan pembanding seperti before dan after. Before, wilayah yang kita rencanakan, dan after, bagaimana perencanaan kita terjadi. Untuk yang keempat, anotasi dan keterangan singkat. Sehingga dari penjelasan ini, kita bisa tahu bahwa foto itu penting sekali diberi nama dan diberi tanggal kapan kita mengambil foto tersebut, sehingga kita bisa tahu menerangkan kepada audiens bahwa foto itu bisa digunakan, bisa kita ambil pada momen-momen tertentu, atau mungkin foto ini kejadiannya ini gitu, kejadiannya di sini, seperti itu. Untuk yang selanjutnya, kualitas visual tinggi. Kualitas visual itu terpenting dalam presentasi fotografi, karena apabila gambar yang kita tampilkan tidak mengikuti kualitas standar, gambar itu tidak terlihat dengan jelas sehingga audiens malas untuk melihatnya. Untuk selanjutnya, variasi sudut pandang. Banyak foto yang kita ambil atau kita gunakan sebagai bahan presentasi, kita bisa melihat dari sudut manapun. Seperti sudut tertentu dalam peta, kita bisa menampilkan peta dari sudut lokasi, kita bisa menampilkan peta dari satelit kan, ya, seperti itu. Selanjutnya, kendala dan solusi dari presentasi fotografi ini. Kendalanya yang pertama yaitu subjektivitas interpretasi fotografi. Maksudnya dari subjektivitas ini, kita menampilkan sebuah foto tapi kita tidak menampilkan nama foto tersebut sehingga audiens salah mengartikan. Nah, solusinya kita memberikan konteks dan keterangan yang jelas terhadap foto yang kita tampilkan. Untuk yang kedua, keterbatasan konteks spasial dan data non visual. Ini sebenarnya tuh sama penjelasan yang pertama tadi, sehingga kita langsung lompat yang ketiga, yaitu kualitas foto yang buruk. Sebelumnya saya sudah bilang bahwa
foto yang kita tampilkan dalam presentasi itu harus maksimal dan kualitas terbaik. Dan kualitas terbaik itu seperti foto yang paling jernih, kualitas paling HD. Untuk solusinya itu memprioritaskan kualitas dan juga relevansi foto. Untuk yang keempat, isu etika dan privasi. Ini salah satu tantangan utama dalam kita mengambil foto untuk presentasi fotografi. Kita sering menampilkan foto-foto yang kita dapat tapi tidak dapat izinnya saat mengambil foto, sehingga itu menimbulkan suatu masalah yang mana kita memiliki solusi untuk mempertimbangkan etika dan juga privasi. Kita harus izin untuk semua foto yang akan kita ambil, walaupun itu lahan kosong atau gimana. Untuk perencanaan itu termasuk hal terpenting, karena kita bisa tahu foto itu kita dapat izin apa enggak, karena perencanaan juga harus tahu hukumnya. Untuk yang selanjutnya, resiko misinformasi atau simplifikasi berlebihan. Misinformasi itu seperti foto yang kita tampilkan tidak ada keterangan, seperti mirip sama nomor 1 dan juga nomor 2, sehingga solusinya yaitu menggunakan teknik narasi visual yang kuat. Untuk kendala yang terakhir, keterbatasan akses lokasi. Kita bisa menggunakan pemanfaatan teknologi drone. Pada zaman sekarang fotografi itu banyak sekali yang menggunakan drone dan juga citra satelit. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata dan juga banyak kata-kata yang berlibet dari saya, terima kasih dan juga mohon maaf.